Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Yunipianto, JGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 8 Oku. Berikut aksi nyata modul 1.4 A9 tentang budaya positif berkaitan dengan diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya pada hari ini saya akan menyampaikan pendahuluan tentang latar belakang kegiatan ini. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal yang mengganggu perkembangan potensi murid. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif saling mendukung dan kolaboratif, sehingga tercipta suasana kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus kali ini, JGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. JGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Selanjutnya, tolak ukur penerapan berbagai bentuk budaya positif sekolah sebagai wujud implementasi nilai profil belajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan. Adanya perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik dengan terbangunnya disiplin positif pada dirinya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Lini masa tindakan yaitu membuat rancangan aksi nyata, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendiseminasikan pemahaman budaya positif dan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, melaksanakan diseminasi kepada guru tentang pemahaman budaya positif di sekolah, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan aksi nyata. Selanjutnya, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta siswa agar rencana aksi nyata yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Dukungan dari orang tua dalam penerapan budaya positif di rumah. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Demikian pendahuluan. Akan dilanjutkan dengan video kegiatan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk menyaksikan dan mengikuti diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Pertama-tama adalah pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 8 Ogan Komering Ulu kepada Ibu Anerli Putri Agung SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan Bapak Ibu guru teristimewa di sini, JGP SMA Negeri 8 Oku, Pak Roni Yunipianto dan Bu Bian Andriani. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa berkumpul di ruang ini untuk menyimak berbagai praktik baik yang JGP ini akan laksanakan dengan aksi nyatanya atau bertemakan budaya positif. Jadi harapannya
kita teman-teman yang hadir di sini bisa terimbas atau bisa menerapkan aksi nyata dari Bu Dian dan Pak Roni tentang budaya positif yang memang sedang kita galakkan di sekolah kita karena termasuk rapot merah. Jadi mohon nanti disimak dengan seksama dan mohon kiranya bisa kita tindak lanjuti untuk praktik baik yang nanti Bu Dian dan Pak Roni sampaikan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Dipersilakan nanti pada Pak Roni juga pada Bu Dian untuk berbagi praktik baiknya, untuk membudayakan, sesungguhnya menggerakkan, membudayakan budaya positif di SMA Negeri 8 Oku. Dan mohon kiranya teman-teman yang ada di ruangan ini siap untuk tergerak dan bergerak, dan kalau bisa juga menggerakkan. Itu ya. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Silakan dilanjutkan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Andri Putri Agung SPD MPD atas kata sambutannya. Selanjutnya kita lanjutkan pemaparan aksi nyata budaya positif oleh Bapak M. Roni SPD MPD. Kepada Bapak Roni, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadini rusti wa qini syarra nafsi. Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wa maqamina wa hidlana min amrina rasulana. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, sehingga pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, karena kalau nggak kenal nanti nggak saya nggak kenal ya. Nama saya Muhammad Roni Yunidianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 8 Oku. Ya, di sini ada dari SMA lain ya. Mudah-mudahan nanti terimbas bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya modul ini yaitu berkaitan dengan budaya positif, di mana diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Ya, lanjut. Untuk selanjutnya di sini saya dibantu oleh Ibu Setianingsih SPD MA, fasilitator yang berasal dari Jakarta, dan Pak Yudi Ruki SE SPD ME. Alhamdulillah lancar kemarin kata-kata bacanya. Ini praktek ya, pengajar praktek yang berasal dari style Batu Raja ya, sekolah tinggi ilmu agama. Terus selanjutnya kita ke speaking ya. Di sini kalau saya mau pagi 1 kali tepuk tangan ya. Pagi. Nah, siang 2 kali tepuk tangan. Malam setengah tepuk tangan. Gerak tapi nggak bunyi, nggak sampai
sampai menyetok kayak gini. Oke, ya. Oke, kita mulai. Pagi, siang, malam, malam-malam, pagi, siang, pagi-pagi, siang-siang, malam. Nah, konsentrasi. Oke, kalau konsentrasi kayak gini, ya. Konsentrasi. Yes, gitu ya. Jadi kalau kita menuju ke konsentrasi kayak gitu ya. Konsentrasi. Yes. Oke ya. Malam. Kan ini nggak ikuti saya, katanya kan tidak. Nah, harus konsentrasi. Konsentrasi. Yes. Siang. Malam. Siang. Malam. Baiklah ya. Sekali lagi ya. Konsentrasi. Yes. Oke ya. Sekali lagi. Siang. Malam. Oke ya. Insya Allah sudah ya. Karena penting untuk permukaan saja. Kita lanjut. Bahwa untuk materi kali ini sebetulnya tentang budaya positif, tapi modul pertama yaitu berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Dewantara. Ini modul satu. Terus modul selanjutnya yaitu nilai dan peran guru penggerak, baru visi penggerak yang kemarin kita lakukan dengan PP. Terus profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan budaya positif karena di situ berkaitan dengan nilai-nilai ya. Terus untuk selanjutnya kita ke filosofi pemikiran Ki Dewantara. Ya. Yang intinya ada 3, bahwa pendidikan adalah menuntun. Ya, menuntun itu apa? Kalau kita teringat waktu saya masih kecil belajar berdiri berjalan tuntun, ya diarahkan. Ya. Terus menuntun segala kodrat yang ada pada anak, alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita berhamba kepada murid supaya murid itu bahagia, tapi jangan ditafsirkan kayak berhamba kepada Allah ya. Tidak, yang artinya kita berpusat kepada murid. Terus selanjutnya pendidikan menghamba pada murid ya. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak. Ya, situ ada. Jadi ini ada pola, ada hubungannya atau relasi antara pendidikan adalah menuntun dan ya, pendidikan menghamba pada murid. Dilanjutkan guru ibarat petani. Ya, kemarin sudah sampaikan guru ibarat petani, di mana sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Jadi ini berhubungan, ketiga-tiganya ini sangat berhubungan. Ya. Terus untuk selanjutnya nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Jadi ada 2 hal, pertama nilai, yang kedua peran. Ya. Nilai yang pertama adalah ada 5 nilai dan ada 5 peran. Ya, ada sila nilai dan sila Pancasila. Pancasila kan 5 ya, ini juga 5 kebetulan. Panca ya, panca nilai dan panca peran. Yang pertama berkaitan dengan nilai, pertama mandiri. Ya, mandiri itu artinya tidak tergantung kepada yang lain. Ya.
sendiri kalau bahasa ininya bahasanya. Terus selanjutnya reflektif. Reflektif itu bercermin ya, bercermin kepada diri kita ya, kepada kalau kita sebagai seorang peserta atau siswa bercermin kepada muridnya sendiri, refleksi. Terus inovatif ya, inovatif itu menemukan hal-hal yang baru. Terus kolaboratif ya, di situ berhubungan dengan kerjasama, bukan sama-sama kerja lain ya. Di sini salah satu bentuk kolaboratif. Terus berpihak pada murid. Terus ada 5 peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajar, menjadi coach bagi guru yang lain ya. Karena setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangan. Tentunya walaupun sebagai coach masih tentu banyak belajar kepada orang-orang yang lebih usianya lebih, seperti misalnya di sini ada Pak Kusmono ya. Terus mendorong kolaborasi ya, karena berkaitan dengan kolaboratif tadi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi itu kalau yang di luar ada MGMP, ada KKB, nah, LSD. Di sini juga ada kelompok praktisi. Misalnya ekonomi ada 4, yaitu buat kelompok praktisi. Di PNM juga ada kelompok-kelompoknya, kalau mengikutinya. Selanjutnya adalah visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan sekolah, seorang guru penggerak haruslah memiliki visi yang tentu saja selaras dengan visi sekolah, serta dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud dengan adanya kerjasama dari semua warga sekolah. Kemarin ya, saya sama Bu Dian ya, yang TDB itu menentukan visi guru penggerak yang diselaraskan dengan visi sekolah ya. Selarasan itu tidak harus sama, tapi diselaraskan, jangan sampai ada perbedaan yang mencolok, biar saling mendukung. Terus untuk mewujudkan visi tentu diperlukan langkah konkret berbentuk suatu prakarsa program sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan baca. Tahu tahapan baca? B itu buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. D, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A lagi, atur eksekusi. Nah, itu langkah-langkah untuk melakukan kegiatan konkret dari visi itu. Memang visi itu dijabarkan ke dalam visi, tapi dalam pembuatannya ada tahapan baca, ya, bagian baca. Terus selanjutnya budaya positif. Ya, ini yang harus saya sampaikan lebih jauh dan nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Budaya positif sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tukar kata oleh seluruh warga sekolah. Bahkan budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Intinya murid akan mandiri, bertanggung jawab, ya, bahkan bisa menghargai dirinya sendiri, ya, karena ketika murid pun juga ada merdeka mengajar, merdeka belajar dan merdeka mengajar, ya. Kebiasaan-kebiasaan ini di sekolah kita sudah ada, ya, seperti ibarat sudah tergores tapi belum jelas goresannya, perlu kita menebalkan saja. Karena murid itu bukan sekedar kertas kosong yang tentunya menurut Ki Hajar Dewantara sudah ada coretan-coretan, tinggal kita diminta untuk menebalkan coretan-coretan tersebut. Awalnya sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya katakan murid seperti kertas kosong, ya. Setelah saya diskusi, hasilnya murid adalah sudah banyak coretan-coretan, tapi kita perlu menebalkan dan mengurangi. Kalau yang positif kita tebalkan, yang
kurang positif kita kurangi. Itu saja. Selanjutnya, sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Konsep-konsepnya adalah ini materi yang saya pahami, yang harus dipahami oleh kita semua, terutama pada materi budaya positif penggerak. Itu ada 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nilai-nilai ya, itu ada hubungannya dengan yang tadi profil pelajar Pancasila, ada hubungannya apa ini, gotong royong, mandiri, inovatif, kritis dan sebagainya. Terus ini membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah SMA 8 sudah diminta siswanya untuk membuat keyakinan kelas, walaupun belum maksimal di dalam pelaksanaannya, masih ada blow up atau tindak lanjutnya. Ya, terus kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang, ya nanti kelewatan Bapak. Terus pembuatan keyakinan kelas. Kalau motivasi ini nanti mungkin yang diskusi yang sangat menarik saat ini mengenai hukuman dan penghargaan. Mana yang lebih baik? Mana yang atau dua-duanya yang perlu diperbaiki? Ya, itu nanti kita ada pembahasannya lebih lanjut. Terus kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, ya, hanya sampai salah ngomong, menerapkan segitiga restitusi, ya. Ya. Terus selanjutnya, oke, kayaknya kantor ya, kita explain dulu. Konsentrasi. Yes. Ya, ini mudah ya. Tangan di atas, tangan di samping. Berdiri ya. Tangan di atas, tangan di samping, tangan di depan, ke bawah. Apa? Tangan di atas. Jangan seperti saya ngomong tapi ngerti omongan saya ya. Tangan di atas, tangan di samping. Ya, saya ulang lagi. Tangan di atas, tangan di samping, tangan di depan, tangan di bawah. Takutnya nanti ada yang kesenggol ya. Nanti jadi ini masalah. Tangan di atas. Ya. Konsentrasi. Yes. Ya. Selanjutnya tangan di atas semua. Goyang ke kanan. Goyang ke kiri. Pegang mata. Pada mata. Ya, sekarang lihat nih. Gini nih, tunjuk jari. Goyang ke kanan. Goyang ke kiri. Pegang pipi. Ya, oke, bagus ya. Konsentrasi. Yes. Terima kasih, silakan bawa ibu guru duduk lagi. Yes. Jangan ngantuk aja, jangan ngantuk. Ya, kita lanjutkan. Ya, disiplin positif. Ya. Dan nilai kebijakan universal. Apa itu? Kita lihat pesan-pesan berikutnya. Ya, ternyata apakah Bapak setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Maksudnya ada TKP. Nah, setuju. Yang setuju siapa? Ya, Pak Asmari. Apa alasannya? Kalau tidak diberikan hukuman, anak-anak itu akan istilahnya melebihi lagi, nggak ada jedanya kalau gitu. Oh, jadi harus dihukum gitu ya? Oh ya, bagus sekali ya, tepuk tangan. Ada teman-teman yang lain? Tadi ada yang menolak. Nah, okupasi. Silakan.
Kenapa? Nanti akan menimbulkan dendam dari si anak itu sendiri. Ya. Ya, satu dendam itu nanti berkepanjangan. Ya. Terus kayak ini, nanti kalau si anak itu sama seperti kayak senioritas di organisasi. Jadi dihukum seniornya, nanti dia jadi pas junior jadi senior, dia hukum lagi adiknya kayak gitu terus. Ya, tepuk tangan itu pasti. Hukuman itu ya, nanti kita lihat. Yang jelas ada yang berpendapat versi boleh sama tidak. Nanti kita lihat proses berikutnya ya. Sekarang alasan dari kelas itu bagus juga. Bahkan nanti bisa kita lihat ya di slide-slide selanjutnya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju tidak setuju? Setuju. Enggak. Siapa? Enggak setuju? Bu Paksi? Atau yang lain? Pak Parto, silakan. Nah, silakan. Mengapa Pak? Ya. Ya, kenapa Pak setuju Pak Parto? Karena ketika sesuatu diberikan hadiah, ketika kemungkinan nanti tidak ada hadiah yang berbeda, motivasi untuk berbuat positif itu berkurang. Oh, jadi ketergantungan. Jadi yang gantung-gantung itu memang gak bagus. Apa yang gantung-gantung itu sakit ya? Ya, ya. Yang setuju ada nggak yang setuju? Mas Jamal Pak Jamal setuju. Oke, Pak Jamal gimana pendapat dulu? Opini Pak. Setuju? Setuju. Pemberian hadiah? Bunda biasanya setuju tuh. Saya Oh, Bunda. Sepakat ya, ya Bun. Ya gimana Bunda? Ya, dan suka karena anak-anak itu masih ada pendorongnya, jadi untuk semangat ibaratnya kalau itu motivasi lah ya, untuk motivasi dia. Oh iya, kalau ini dapat piagam, dapat hadiah, terus ada penghargaan ke guru, jadi semangat dan Tepuk tangan untuk Bupati dan Bunda. Ya, bagus semua, tapi kita cari yang terbaik ya. Itu terus yang keempat ya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak setuju? mampu memberikan solusi untuk siswa. Oh ya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Tidak setuju. Alasannya apa? Ya, kan kita tuh kalau bisa tuh apa ya, beasiswa tuh bisa cari solusi sendiri lah Pak, jadi dia nggak tergantung terus sama kita kayak gitu. Ya. Tadi ya saya sebutkan jangan tergantung. Iya. Kan tergantung itu baru ya. Terus untuk selanjutnya yang keempat ya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak setuju? Setuju. Guru berapa? Sebagai teman siswa. Setuju. Ya, alasannya apa Pak Asmani? Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ada kalanya siswa ini dia perlu sesuatu yang dicurahkan oleh gurunya, sehingga kita sebagai seorang guru seolah jadi temannya. Ya, ada benarnya juga. Tapi nanti kita lihat mana yang terbaik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Apa itu budaya positif? Berbuka dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai itu ya. Terus untuk selanjutnya kompetensi inti untuk menciptakan budaya positif itu ada 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 3. 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol seorang guru, yang terakhir segitiga restitusi. Nah ini restitusi itu apa? Ya, kita lihat contoh berikutnya. Nah, cobalah ya. Sekarang Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka apa? Cobalah buka ya. Tangan Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal
sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, tugas A. Tugas B, ya, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, jadi ini kuat mana yang menutup atau yang buka, ya, dengan segala cara. Kira-kira kalau seperti ini, gimana tanggapan Anda posisi sebagai A? Sebagai A saya akan bertahan tidak membuka genggaman tangan saya. Mau dirayu mau diapain juga saya tutup terus pokoknya karena ini suatu rahasia dari saya. Kalau saya berikan mungkin Tidak mau. tak berikan di dunia pesertaisnya. Gak mungkin. Ya, jadi kayak gitu ya, dirayu-rayu ya itu. Ada yang lain? Ada yang fleksibel? Fleksibel sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan kalau menurut saya Oke ya, ada beberapa yang tepat dari penelitian dan ada yang bisa diajak oke ya. Sekarang perbedaan paradigma teori kontrol menurut Dr. Willing Glaser ya. Yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang terakhir, beranggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari ini semua ada yang bagus nggak? Atau semuanya bagus? Apa? Ya, nggak bagus ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu nggak pas. Nah, terus yang mana? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga kurang Ya. Jadi semuanya ya, atau salah satu ada yang bagus. yang bagus itu ilusi bahwa satu dua itu Pak. Ilusi bahwa semua perkataan positif efektif dan bermanfaat. Tepuk tangan untuk Bunda Afin. Tepuk semangat. Yes. Oke, kita lanjut. Ya, ini bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respons kepada pendekatan. Ya, ini ada dua. Yang pertama stimulus atau respon, yang kedua yang apa yang membedakannya. Yang ini realistis sesuai dengan kebutuhan, realistis kebutuhan kita sama. Kalau ini realitas kebutuhan pasti berbeda. Itu yang membedakan. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini paradigma yang kita ambil. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita, memaksakan untuk sama yang orang dewasa tadi. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Yang satu memaksa, satu memahami. Yang ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau ini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak ada yang buruk ya. Memang ada tujuannya. Contoh, teori konflik. Tidak semua konflik buruk, ada konflik yang dibuat dengan sengaja untuk kebaikan. ya benar. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang ini saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal yang tadi yang masih
Terus kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya ini mencari hal yang baru, jadi ya tidak harus paksa, hanya tadi buka-buka tadi. Terus mandiri, berpikir menang kalah. Kalau ini berpikir win-win solution. Oke, menang-menang. Ya. Jadi kalau kayak gini menang kalah, ya pasti ada yang di. Contoh yang tadi ya, berprestasi itu menang kalah, dan yang kalah sepi. Ya juara 2 itu akan sepi sekali karena bisa juara 1 tiba-tiba juara 2. Ya makanya penghargaan ini sekarang sudah dikurangi lagi karena kami menjadikan orang lain senang untuk orang tertentu, orang lain yang sepi. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan. Terus untuk selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan ancaman maupun hukuman. Sokokan itu mati, penghargaan itu sokokan. Benar yang kata Pak Parto, kalau kita nggak dapat sesuatu, akhirnya nggak mau berkompetisi karena ada tujuannya ingin mendapatkan sesuatu, bukan berdasarkan dari diri sendiri. Ya. Terus untuk selanjutnya, ya kebijakan universal itu ya profil pelajaran Pancasila. Insya Allah memang sudah ada di situ ya. Kemarin untuk pelatihan Pak Jamal ya mengenai kultur merdeka ya, saya diajak itu bagus sekali ya. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa ini merupakan visi kita yang pertama. Terus berakhlak mulia ya. Terus ini apa ini misalnya? Yang kebinekaan global yang berbeda-beda itu ya, keanekaragaman budaya, keanekaragaman bahasa, apa? Agama, suku, ya bervariasi. Terus bergotong royong, ya bergotong royong. Terus kreatif, ya ini kurang jelas ini. Terus ini bernalar kritis, mandiri. Ya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada nyanyinya. Insya Allah kemarin dinyanyikan di lomba-lomba kemarin. Ya. Terus untuk selanjutnya ada yang hafal nyanyinya? Bukan siapa nyanyinya? Kayaknya hafal kemarin tuh. Narinya yang apa? Enggak, ini mau ucapannya sambil nyanyi. Kemarin saya dengar hafal. Oke ya. Terus selanjutnya adalah maaf ya. Ini cuma ya. Motivasi perilaku manusia. Ya, silakan sambil diminum nggak apa-apa, Bapak Ibu. Terima kasih. Terus menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di motivasi perilaku manusia. Jadi orang berbuat baik ingin terhindar dari siksaan api neraka. Tingkatan iman yang paling bawah. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang berbuat baik ingin mendapatkan surga, itu lebih naik. Terus ini menghargai diri menjadi orang yang mereka ingin menghargai dirinya, ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapannya itu mana yang tertinggi, ya. Terus untuk selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau bacaan banyak ya. Sementara saya lewatkan yang intinya hukuman, konsekuensi dan restitusi itu urutan dari yang kurang bagus menjadi yang terbaik. Jadi yang terbaik adalah restitusi ya. Apa itu masing-masing ya? Kalau hukuman tahu, konsekuensi itu lebih tingkatnya lebih tinggi dari hukuman. Jadi orang bukan takut sesuatu tidak melakukan kesalahan, tapi memang konsekuensinya. Makanya saya mengatakan hukuman yang mendidik ya, sebenarnya hukuman ya. Kalau yang terbaik adalah restitusi ya. Berdasarkan bahkan ini nggak ada
Kalau konsekuensi itu bersifat terencana sudah disepakati, tidak kesepakatan terakhir. Bentuk konsekuensi ya dibuat oleh pihak guru sekolah. Mohon maaf dibantu Pak Arif, slide-nya dijelasin. Ya. Terus restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada pondok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Ya, ini untuk CDB nanti soal-soal itu sering keluar ya. Nanti bisa ini. Di sini restitusi itu secara mandiri siswa itu sadar terhadap kesalahannya dan mencarikan solusi sendiri ya, dengan dibimbing misalnya oleh bapak ibu guru berupa pertanyaan tematik saja, bukan mempengaruhi tapi menggiring untuk yang lebih baik. Oh iya. Terus untuk selanjutnya tes 1 2 3 ya, saya lupa pakai ini hukuman atau konsekuensi ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sering ya, ada ya diminta dihukum suruh nulis 1 lembar penuh dari 1 buku ya padahal. Maaf saya terlambat dan sebagainya. Ini hukuman juga. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Konsekuensi ya. Yang atas tadi apa? Hukuman juga. Terus bawahnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena di situ menunjukkan memang dia besar. Murid diminta untuk push up 15 kali ya karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hanya pintar semua. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman dengan fisik. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman dengan fisik. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Mengapa konsekuensi? Karena si lari dengan PJOK nyambung. Ya, jadi ada hukumannya, toleransi ya. Ini penyebabnya. Kalau ini dihilangin, jadi hukuman. Bedanya di situ. Ini sering keluar kalau pertama kali kita tes itu ya, dulu atau pretest. Nah, selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Pasti hukuman atau penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri intrinsik ya. Nah ini ada dari sekian ini yang termasuk hukuman, ada yang termasuk penghargaan, ada yang tidak dua-duanya. Yang mana yang terbaik? Dari semua ini yang terbaik mana? Yang hukuman? Ya. Yang mana? Yang itu. Ya. Motivasi berdasarkan dari diri sendiri intrinsik, bukan eksternal, dari internal. Ya. Insya Allah di PK ada. Saya banyak belajar dengan Pak Suwang dan Bu Cici. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Mengapa yang dibuat di kelas itu keyakinan, bukan peraturan? Apa yang membedakan? Halo, ada orang? Ya, silakan. Kalau keyakinan itu dibuat berdasarkan hasil kolaborasi warga di kelas. Dua pihak saling memberikan kontribusi. Kalau peraturan kelas itu hanya satu pihak saja yang membuat. Tepuk tangan untuk Budian. Saya
Konsentrasi. Yes. Oke ya, kita lanjut. Jadi tadi sebutkan di depan antara keyakinan dan kita coba. Teng. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yang nomor 1 mengapa? Ya. Yang atas itu apa? Yang peraturan enggak? Keyakinan atau peraturan yang atas itu? Nomor 1 peraturan. Karena helm yang membuat peraturan bukan yang pengguna helm. Ya. Yang bawah ini keyakinan atau peraturan juga. Ya. Karena kalau nggak menggunakan masker nanti akan jatuh, akan tertular penyakit dan lain sebagainya. Berarti berdasarkan intrinsik dari dalam diri, keyakinan, dan ini sepakati bersama. Itu di situ. Lanjut. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa secara bersama, universal, secara umum. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat serta. Nah, tadi ya, dari situ. Terus selanjutnya adalah ini keyakinan kelas 10G. Ternyata kemarin itu saya sebagai wali kelas baru keyakinannya tak cari nggak ketemu. Makanya saya tanya sama anak-anak keyakinannya. Ya. Apa kata bapak ini? Kita lihat sama-sama. Kita buat satu persatu ya. Lanjut. Maka diperoleh kesepakatan seperti ini. Padahal saya nanya masih ada tambahan atau enggak. Berarti bukan dari guru yang membuatnya. Barang-barang pertama dari siswa satu langsung kita sepakat mau tambah. Sepakat kelas itu intinya nggak usah banyak-banyak ya, susah menghafalnya. Yang penting diyakini. Kalau diyakini secara otomatis akan dilaksanakan. Karena inti keimanan itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, diamalkan dalam amal perbuatan. Kalau sampai diamalkan berarti sudah keyakinan ini efektif. Tapi kalau belum dilakukan maka belum efektif. Lanjut. Ya. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Pertama, mempersilakan warga sekolah siswa untuk mencurahkan diri tentang peraturan siswa, mencatat semua masukan, ya. Terus ganti kalimat negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif menjadi positif apa contohnya? Siapa tahu? Jangan membuang sampah di sembarangan. Apa kalimatnya bagus? Jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Jadi negatifnya dihilangi. Ya. Kadang-kadang kita sering jangan ya. Akhirnya apa? Nanti jadi orang Jawa makan sayur terus. Ya. Terus selanjutnya tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Ya, kata-katanya ditinjau kembali. Ingat, keyakinan kelas yang sudah tersusun kurang lebih 3 sampai 7 keyakinan. Bahkan kalau dalam peraturan sekolah yang lain sampai ya kurang besar ya, jadi nggak kelihatan. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 bahkan 8 ya. Ya masih. Terus untuk selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatangannya keyakinan kelas dari tempel di dinding kelas. Ya. Oke, kita lanjut ya, cepat. Oke, nah 5 positif kontrol dulu. Menghukum, membuat merasa bersalah,
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kenapa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi sebagai pemantau atau monitor, dia berdasarkan data. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensi. Tidak demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir, posisi manajer. Nah, ini yang diharapkan. Enggak, nanti mau kan? Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Mandiri, ya mandiri menentukan solusinya sendiri. Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan Diingatkan oleh siapa? oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu
Baik Bu, terima kasih. Nah, jadi secara mandiri menemukan solusinya. Ya, jadi kesimpulannya menghukum itu menghadip, ya, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentuk, bahkan petenteng-petenteng. Hukuman fisik, ya, atau verbal. Anak menjadi pendendam, seperti yang dikatakan siapa yang ngomong pendendam. Tidak menyukai guru atau apa? Mata tertentu, mata pelajaran itu. Ya. Terus kalau merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan ya apa itu menarik diri ya. Terus untuk selanjutnya berteman itu guru bersikap ramah, cenderung bersanda gurau, menghangatkan suasana. Dampaknya murid tergantung, ada ketergantungan. Kalau berteman itu membuat siswa tidak mandiri karena ketergantungan. Terus untuk selanjutnya pemantau ini nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil. Pemantau tetap memantau siswa, tetap diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah, hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai atau rujukan, tidak sepenuhnya mandiri. Terus kalau manajer itu suaranya netral, ya, bukan datar. Terciptanya identitas yang positif, berhasil mengajukan pertanyaan yang bermakna atau pertanyaan romantik, membantu siswa untuk memecahkan masalah dengan sendiri. Terus dampaknya murid akan mandiri, mampu memecahkan masalahnya dengan sendiri. Jadi ada pertanyaan dikirim-kirim kayak gitu, itu bedanya. Nah harapannya nanti kita sebagai guru seperti ini, ya, harapannya menurut teori kontrol. Terus untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia, mengapa perlu, ya, karena berkaitan dengan itu. Pertama, bertahan hidup, ya. Terus kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan itu dasar manusia. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar manusia untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Lanjut nih, cepat. Ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah ini kita lanjutkan aja ya. Dunia berkualitas, ya, ini kita lanjutkan karena waktu sudah 1 jaman ya. Belum 7 menitan. Nah nanti masih ada diskusi. Nah ini restitusi. Tadi hukuman sudah, restitusi. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi itu di sini ini gambarnya kurang jelas, nanti kita lihat yang cari yang jelas saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa salah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya. Restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Hampir mendekati teori kontrol yang manajemen, tapi ini penanganan masalah yang restitusi. Ya, kita lanjut. Ada langkah-langkahnya. Nah ini lebih jelas gambaran. Terima kasih, saya tinggalkan. Saya membuat gambaran baru. Pertama, seperti yang manajer tadi ya, itu menstabilkan identitas. Misalnya dia melakukan kesalahan karena kita kuatkan identitasnya, bukan kita mendukung kesalahan. Seru nih ya, nendang bola sampai kena kacang, seru berarti. Jadi dulu ya, menstabilkan identitas biar identitasnya merasa ini. Setelah itu baru validitas tindakan yang salah. Nanti dikirim. Kamu tahu keyakinan kelas kita, ya, terus menyadari dengan sendirinya dengan pertanyaan tematik, akhirnya menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Ya. Tapi kalau tiba-tiba langsung kita vonis kamu salah nih, pasti ada penolakan, kita susah untuk masuk. Kalau kita stabilkan identitasnya, mereka masuk. Baru kita pendekatan validasi, baru menanyakan
keyakinan kelas. Itu segitiga restitusi. Bagaimana prakteknya? Ya, nanti kita lihat Pak Guru yang satu itu ya. Ada nih. Nah ini Pak Guru yang satu ini contoh restitusi, kita ambil salah satu aja ya skenario-nya. Ya, kita lihat Pak Guru yang satu ini. Dan videonya, contohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masuk ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Tahu kenapa Pak? Iya Pak, pasti karena saya dari presiden HP saat belajar. Menurutnya bermain HP saat belum biasa termasuk kesalahan. Iya Pak. Baik. Kesalahan itu manusiawi, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Namun manusia Yang baik itu yang baik itu adalah manusia yang mengetahui kesalahannya agar kedepannya menjadi lebih baik. Oke, sekarang kita cari solusinya. Tapi sebelum melakukan kemudian main HP pasti ada kesalahan. Iya Pak. Coba cerita. berkaitan dengan sinyal. Jadi saya diajarkan sama teman saya bikin. Terus lupa kalau menjelaskan, jadi saya bikin teman saya. Nah, bermain HP saat menjelaskan sesuai dengan informasi. Tidak. Tidak ya? Lalu penelitian atas apa yang sudah dilakukan? Tapi dan tidak bisa menjelaskan. Penelitian cara memahami penting. Penting Pak, karena saya menggunakan itu untuk sadar kita dan bukti bahwa kita memiliki. Intinya itu ada pertanyaan-pertanyaan tematik yang untuk sederhana. Saling memahami itu sangat penting. Jika kita saling memahami akan menambah kemanusiaan. Kelak menjadi harmonis dan saling toleran. Kalian ingat dan juga akan berkenan, menyenangkan dan teratur. Ya, saya visual dan saya minta maaf ketika saya bisa sudah selesai. Ya, sudah memberikan sikap yang baik mengenai perbedaan. Menurutnya, apa yang bisa dilakukan agar tidak bermain HP saat menjelaskan? Setelah ini saya akan melihat diri tidak lagi saat menjelaskan dan menjelaskan. Saya akan melihat HP dan ini bukan kita dulu di dalam menggunakan HP atau menggunakan HP. Secara mandiri membuka solusi sendirinya. Hari ini kita ulang kali di bagian yang pertama. Saya cukup tetap semangat. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih dan tidak bertanya saya. Nah, jadi seperti itu contoh restitusi ya. Walaupun masih banyak kekurangan, yang intinya di situ ada menstabilkan identitas dulu, kita dukung walaupun itu salah. Terus setelah itu masuklah kualitas tindakan, kita kasih tindakan dengan pertanyaan-pertanyaan tematik, baru menuju ke keyakinan kelas bahwa itu adalah merupakan suatu kesalahan dan dapat menemukan solusinya dengan sendiri. Oke, kayaknya udah selesai. Ini cuma 4 baris saja. Assalamualaikum. Ini nama aslinya ya, nama aslinya. Saya Bibi 2019 dari kelas 2 SMA Mendengar dan Pada saat saya dipanggil Pak Roni, saya pikir saya menyebut atas apa yang saya lakukan, tapi karena saya salah. Sekarang saya sudah bangga dan saya janji tidak akan berbeda lagi pada saat guru menjelaskan dan hanya
cukup ya 1 jaman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap semangat ya. Oke, tepuk semangat. Yes, orang kompak. Semangat. Oke ya. Udah ya. Tepuk semangat. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena kelebihan itu hanyalah milik Allah semata. Akhir kata, bila tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu kita. Berikut adalah penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas dimulai dari menggunakan stick note untuk menyampaikan atau menempelkan keyakinan kelas masing-masing siswa. Selanjutnya diambil suara yang sama, dibuat kesimpulan keyakinan kelas. Setelah itu melakukan pemahaman tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, apa keyakinan kelas itu? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Ya. Jadi keyakinan dan peraturan kelas itu hal yang berbeda. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan dari intrinsik yang dibuat dari kesepakatan keyakinan siswa atau strategi. Sedangkan untuk peraturan sekolah itu yang membuat dari sekolah, itu pembedanya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini kita sampaikan kepada siswa. Selanjutnya, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Terus untuk selanjutnya, ini tentang keyakinan kelas 10B. Keyakinan kelas ada seperti yang kamu yakin sudah berjalan. Itu seperti ini. Apakah ada perubahan? Pertama jujur, 2 jawab, 3 disiplin, 4 kreatif, 5 kerjasama, 6 hormati. Kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama jujur, sepakat enggak? Dalam keyakinan kelas tersebut ditentukan setiap pertemuannya apakah ada perubahan atau tidak di dalam kelas kita masing-masing. Kita sepakati ulang setiap pertemuannya apakah nanti ada perubahan atau tidak. Dan ini beberapa prosedur untuk pembuatan keyakinan kelas. Salah satunya mempersiapkan warga untuk mencurahkan tentang peraturan yang disepakati, mencatat semua masukan, menggunakan kalimat positif dan sebagainya sampai keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Terima kasih. Selanjutnya tentang segitiga restitusi, di mana langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk selanjutnya, ada 2 skenario permasalahan di dalam menyelesaikan masalah tentang restitusi. Yang pertama adalah kasus siswa melanggar keyakinan kelas, bermain HP di kelas saat guru menjelaskan pelajaran. Kasus kedua, siswa datang terlambat di sekolah. Umpan balik berupa respon dari teman sejawat
berupa testimoni dari guru teman sejawat yang akan disampaikan oleh Bu Susi Nur Armawanti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Nur Armawanti, guru SMA Negeri 8 Ogan Komering Ulu, teman sejawat dari Bapak M. Roni Yunipianto. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Roni atas kesempatannya untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Sebelum mengikuti kegiatan ini, saya merasa teori kontrol guru menganggap murid sebagai kawan adalah baik. Setelah mengikuti diseminasi ini, membuka wawasan saya bahwa guru harus sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah siswa dengan cara restitusi. Demikian umpan balik ini. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu testimoni siswa, respon siswa terhadap kegiatan restitusi yang disampaikan oleh dua siswa SMA Negeri 8 Oku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvi Benegusmanitias dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 8 Ogan Komering Ulu. Pada saat saya dipanggil Pak Roni, saya pikir saya akan diberi hukuman atas apa yang telah saya lakukan, tapi ternyata saya salah. Sekarang saya sudah lega dan saya janji tidak akan bermain HP lagi pada saat guru menjelaskan dan hanya membuka HP ketika diperintahkan atau diberikan kesempatan untuk membuka HP. Terima kasih kepada Pak Roni atas motivasinya dan saya berjanji saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibah, kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 8 Ogan Komering Ulu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Roni karena telah memberikan ruang kepada saya untuk mengungkapkan alasan saya. Dari kegiatan restitusi ini, saya menjadi sadar dan akan kesalahan saya, dan saya sudah dimotivasi untuk menemukan solusi sehingga saya nanti bisa menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya optimis, saya akan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata tentang budaya positif yang merupakan modul 1.4A9. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena kekurangan yang saya miliki, dan kelebihan itu hanyalah milik Allah semata. Salam guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.